Harap-harap cemas di Pilkada, itulah tema Rosi malam hari ini. Awal di bagian program Rosi kita bicara bersama dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dan selanjutnya kita bicara soal dua pasangan calon wali kota Makassar yang diperkirakan sebelumnya kompetisi Pilkada di Makassar akan berlangsung dengan ketat dan panas. Tapi kemarin bisa disudahi dengan damai. Lalu apa saja evaluasi KPU dan Bawaslu pada penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 provinsi atau di 270 daerah? Sudah bersama saya anggota Bawaslu Frits Edward Siregar. Selamat malam Bung Frits. Selamat malam Mbak Rosi. Salam sehat untuk Anda, saya tahu Anda sibuk sekali, terima kasih. Saya sebentar saja mengganggu waktu Anda. Tadi kita sudah bicara dengan Pak Tito. Garis besar saja, apa evaluasi dari Bawaslu soal pelanggaran dari Pilkada kemarin? Ya, jadi Mbak Rosi kalau kita melihat bahwa proses pemungutan itu sudah berjalan. Tapi jangan lupa bahwa masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang perlu menjadi perhatian daripada kita, yaitu tahapan rekapitulasi. Ada rekapitulasi kecamatan, kabupaten kota, dan juga rekapitulasi di provinsi. Kita juga di dalam menerapkan protokol kesehatan meminta kepada para paslon untuk tidak melakukan kerumunan untuk merayakan ataupun untuk mengajukan protes, karena itu adalah PR kita, yaitu menjaga protokol kesehatan. Jadi tahapan-tahapan untuk mengumpulkan massa itu masih bisa saja terjadi. Ya, tadi disinggung juga oleh Pak Tito. Jadi kalau kita melihat, Mbak, kalau kita lihat kami darinya pengamatan kami, memang masih ada beberapa pelanggaran yang kami bisa sebut adalah yang sering berulang dari satu pemilihan kepada pemilihan yang biasanya. Misalnya ada pelengkapan pemungutan suara yang kurang, adanya surat suara yang tertukar, ada surat suara yang kurang yang kemudian tidak pada tempatnya, atau ada saksi yang mengenakan atribut pasangan calon. Itu sebuah pelanggaran yang sering kali terjadi misalnya, atau ada paslon yang misalnya itu artinya kan pelanggaran itu terjadi di masa pandemi atau enggak pandemi ya? Ya, betul. Ya kan? Jadi itu memang jadi pertanyaan besar. Kok ya itu berulang terus, padahal harusnya dengan berkali-kali kita pemilu dan pilkada harusnya itu nggak berulang, tidak berulang terus. Saya mau masuk ke soal kan kecemasan ini karena pandemi COVID gitu. Ada laporan misalnya, koreksi saya kalau saya salah, ada 1.172 petugas KPPS positif COVID yang tetap bertugas di pilkada. Alasan KPU adalah tidak memiliki pengganti pada saat itu. Masuk akal, bagaimana mungkin mencari orang baru 1.000 lebih untuk mengganti petugas KPPS yang positif COVID. Jadi apa evaluasi Bawaslu? Ini kesalahan yang fatal atau cukup administrasi? Jadi kalau kita lihat, Mbak, memang untuk mencari penyelenggara untuk mau menjadi KPPS itu juga merupakan sebuah tantangan tersendiri. Tadi kita berbicara mengenai partisipasi masyarakat, tapi juga jangan dilupa penyelenggara yang mau mempertaruhkan dirinya atau juga ikut terlibat dalam proses juga sangat sulit bagi KPU dan Bawaslu. Kalau kita melihat, Mbak, kalau konteksnya, jadi kan ada masa beberapa hari sebelum mereka melakukan tugasnya, mereka lakukan rapid test. Kemudian ada misalnya reaktif. Kemudian sebelum dilakukan ataupun hasil dari tes yang kedua, waktunya sudah nggak cukup sehingga mereka kemudian melaksanakan tugasnya. Jadi memang data ini masih perlu kita cek kembali, kita lihat apakah ini kemudian reaktif dan kemudian apakah akan dilakukan isolasi mandiri dan tindakan yang selanjutnya. Kalau kita melihat apakah ini akan dikenakan pelanggaran, kami melihat bahwa ini adalah bagian daripada proses, bagian daripada dinamika kita untuk melaksanakan pemilihan dalam suasana pandemi. Memang tugas menjadi penyelenggara lebih sulit karena harus menyiapkan dan juga kepatuhan daripada protokol kesehatan. Tapi kita bisa melihat bagaimana partisipasi masyarakat yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, itu kita bisa lihat hampir terjadi di semua TPS. Ya, jadi mungkin Anda ingin mengatakan bahwa untuk melihat 1.000 lebih petugas KPPS positif COVID tapi tetap bertugas di pilkada, jangan langsung menghakimi bahwa mereka abai, bahwa masih tidak ada orang yang mau kena virus corona. Kalaupun mereka ternyata positif corona dan mereka tetap bertugas di pilkada, jangan-jangan kita harus mengacungkan
berterima kasih pada mereka karena tidak ada yang dapat menggantikan mereka pada waktu itu. Yang mungkin bisa Bawaslu dorong adalah mereka-mereka yang ada di TPS pada saat itu ya segera swab PCR supaya tidak ada penularan virus. Karena Mbak, kalau kita melihat kan tugas untuk melaksanakan pilkada sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini kan tugas kita bersama, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, petugas kesehatan, kemudian Satgas Covid. Jadi bagi kawan-kawan yang ternyata diduga reaktif, kami berharap kerjasama daripada Pemda, dari Satgas Covid setempat untuk melakukan tes PCR sehingga mereka juga kesehatan dan keselamatan mereka untuk selanjutnya juga dapat terus kita jaga, karena kita sekali lagi kita tidak ingin ada klaster pilkada muncul dari hari pemungutan suara. Baik, terakhir Bung Frits, tadi saya juga bertanya kan pada Pak Tito soal partisipasi publik. Seberapa confident Anda melihat partisipasi publik pada pilkada kemarin? Ya, kalau kami Mbak, kami belum mendapatkan hasil terkait dengan partisipasi publik. Karena kalau dari data yang kami miliki adalah data yang kami dapatkan dari 81% dari seluruh pengawas TPS kami yang ada di lapangan. Tetapi itu yang informasi yang tadi Pak Tito katakan pada saya ya? Ya, jadi bukan. Kami belum ada mendapatkan angka 82% ataupun 83% yang tadi disampaikan Pak Menteri. Yang data yang dapat kami sampaikan adalah bahwa 81% data dari pengawas TPS kami sudah kami dapatkan. Jadi misalnya formulir C hasil kami sudah punya. Oleh karena itulah kami bisa memberikan misalnya 18.000 pelanggaran atau adanya beberapa TPS yang berpotensi untuk PSU. Itu adalah data yang kami dapatkan dari pengawas TPS yang kami ambil dari yang baik yang Pilgub ataupun dari Pilwakot dan juga Pilgub. Dan masih berapa persen tadi? Saya ingin... Jadi yang data yang sudah kami miliki, data dari seluruh pengawas TPS ada 81%. Atau itu sekitar 240.594 TPS, data kondisi real yang ada di TPS itu sudah kami dapatkan. Tapi belum semuanya? Belum semua, karena Mbak, kita harus lihat kondisi di Indonesia soal untuk kalau kita menyebutkan namanya blank spot. Kan blank spot kan juga masih banyak daerah yang sama sekali tidak memiliki jaringan untuk internet, dan seperti berbagai daerah itu juga punya kesulitan untuk mengupload data ke kita, dan saya rasa itu juga kesulitan yang akan dimiliki oleh KPU pada saat melakukan proses rekapitulasi dengan Sirekap, karena jaringan yang tidak bisa dijangkau oleh seluruh TPS ataupun di seluruh kecamatan yang ada di Republik Indonesia. Ya, tadi juga itu yang dikatakan oleh Pak Tito soal pasokan logistik untuk APD, ya bisa jadi memang tidak semuanya merata karena faktor geografis tadi. Juga soal partisipasi publik karena soal cuaca. Tapi kita tunggu bagaimana tingkat partisipasi publik, karena memang jika memang tinggi itu kita harus benar-benar mengucapkan selamat pada masyarakat Indonesia di 270 daerah. Di tengah pandemi mereka telah melaksanakan hak konstitusionalnya, dan kita sungguh berharap tidak ada klaster pilkada. Bung Frits, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan pada program Rosi Kompas TV. Selamat malam, Bung. Terima kasih, Mbak. Gelaran Pilkada Serentak 2020 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih pada seluruh masyarakat di 270 daerah yang telah datang ke TPS. Terima kasih kepada para petugas KPPS dan semua relawan. Hasil pilkada kemarin berdasarkan hitung cepat, ada yang puas, ada juga yang masih harap-harap cemas. Selamat buat pasangan yang menang, tapi jangan lupa dengan janji Anda selama kampanye. Selamat juga kepada mereka yang berjiwa besar mengakui dan menerima kekalahan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.